Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu dari kelompok Victoria, akan membahas tentang hasil diskusi kami mengenai pergaulan bebas. Saya sebagai moderator tentunya tidak sendirian karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Selamat Harani, Muhammad Iqbal Arifski, Farihalaini Kolbi, dan Sena Asa Pembaru Simarai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal. Oke, yang pertama ada tujuan dari proyek kami, yaitu pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang tak sesuai norma dan ajaran agama. Contoh pergaulan bebas adalah memakai narkoba, minum minuman alkohol, hingga seks bebas. Oleh karena itu, tujuan materi ini dibuat untuk mengedukasi dan menyadarkan anak remaja pentingnya menjaga kesehatan, kesejahteraan, martabat mereka dengan cara penanaman perlindungan diri dalam mengembangkan hubungan sosial dan seksual yang baik. Selanjutnya yaitu masalah-masalah yang mungkin akan berpotensi muncul saat proyek berlangsung. Yang pertama ada banyaknya bertentangan terhadap konteks yang dipaparkan, telat dalam mengupload konten ke sosial media, kurangnya viewers pada konten yang sudah diunggah, kurang mendapatkan jawaban feedback melalui Google Form, dan yang terakhir konten yang diunggah kurang menarik sehingga antusias orang-orang kurang tertarik dengan konten yang dipaparkan. Lalu ada analysis of the activities that will be carried out in each process. Yang pertama, yang ke satu, ada preliminary project scope statement. Scope yang dipilih oleh kelompok kami adalah e-learning mengenai pergaulan bebas. Metode yang dipakai adalah melalui penyajian informasi lewat sosial media. Platform sosial media yang digunakan adalah Instagram dan TikTok. Alasan penggunaan sosial media sebagai penguraian informasi karena penyebaran informasi yang cepat dan dapat diakses dengan mudah. Kemudian, pengambilan data dan sumber dari bahan konten didapat dari internet dan survei-survei yang diterapkan guna mendapatkan feedback dari viewers. Yang kedua, ada project scope statement. Pembuatan konten untuk mengedukasi tentang pergaulan bebas melalui konten yang diunggah di sosial media. Sehingga orang-orang dapat teredukasi mengenai bahayanya pergaulan bebas dan juga untuk meminimalisir pergaulan bebas terjadi. Pencarian informasi dan materi tentang pergaulan bebas dicari dari buku, blog, dan website yang terpercaya. Yang ketiga adalah Project Management Plan. Mengimplementasi dari Project Scope Statement, pembagian tugas kepada setiap anggota dari mulai pembuatan sosial media, pencarian materi, membuat jadwal unggah konten, pembuatan desain konten, menganalisis risiko pembuatan konten, dan masing-masing diberi tanggung jawab atas pembagian tugas yang harus dilakukan. Yang keempat ada mengarahkan dan mengatur eksekusi proyek. Melaksanakan pembagian tugas yang sudah diberikan untuk menyelesaikan proyek. Metode yang digunakan adalah linear search dan sequential search untuk mencari informasi tentang pergaulan bebas. Menjadwalkan pengunggahan konten, video, dan live streaming di sosial media. Menyesuaikan konten, mengontrol, memverifikasi, dan mengelola risiko agar konten yang dibuat bisa mencakup semua audiens. Lalu selanjutnya ada yang kelima yaitu mengawasi dan mengendalikan pekerjaan proyek. Pengawasan proses proyek yang mencakup perencanaan pembuatan sampai dengan pengeksekusian berupa pengunggahan konten di sosial media dan bagaimana respon yang didapat oleh penonton dan pendengar. Lalu yang keenam adalah mengintegrasikan pengendalian perubahan. Mengontrol dan mengelola perubahan untuk memastikan bahwa proyek e-learning ini mengenai pergaulan bebas dapat dipastikan terkendali dan terhindar dari risiko. Perubahan yang tidak terkendali seperti penyimpangan dapat mempengaruhi keamanan dan kelancaran proyek. Lalu yang terakhir yaitu adalah menutup proyek, mencakup kemampuan kelompok dalam pengelolaan proses pengakhiran proyek seperti survei-survei yang dilakukan guna mendapat feedback dari konten-konten yang sudah diupload melalui Google Form. Kemudian penyampaian status pelaksanaan proyek mengenai seberapa berhasilnya proyek yang sudah dikerjakan. Selanjutnya membahas mengenai Project Charter. Nama proyek dari kelompok kami itu Euphoria. Tanggal proyek dilaksanakannya pada tanggal 16 Maret 2023, tepat pada hari ini. Tanggal proyek berakhir pada tanggal 27 April 2023. Selanjutnya penanggung jawab dari masing-masing anggota, yaitu Farihalaini Kulbi, saya sendiri sebagai Project Owner, Muhammad Iqbal Arifki sebagai Project Manager, Muhammad Najmi
penanggung jawab dari konten, Sila Bilal Maharani penanggung jawab sosial media, dan Seno Asa Pembaru Sinuraya penanggung jawab dari riset. Riset di sini itu mencari informasi dan materi mengenai kolam bebas. Dan scope project dari kelompoknya itu e-learning. Selanjutnya, project deskripsi dari kelompok kami, yaitu project ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai pergaulan bebas, terutama kepada remaja. Karena pada saat ini tidak sedikit remaja yang melakukan pergaulan bebas yang terpengaruh dari budaya westernisasi yang merajalela di sosial media, FOMO, dan adanya rasa penasaran yang tinggi. Selanjutnya yaitu milestone pertama, kami akan membuat sosial media dan mengumpulkan bahan konten. Milestone yang kedua, pembuatan konten dan mengupload konten. Dan milestone yang ketiga, survei untuk mendapatkan hasil feedback dari konten-konten yang sudah diupload. Untuk stakeholder dari proyek kelompok kami, yaitu viewers, terutama pada kalangan remaja. Dan budget dari kelompok kami itu tidak ada karena menggunakan internet dari masing-masing anggota kami. Sekian dari, enggak ulang ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.